Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Awalia dengan NIM 941424018. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Keuangan Perbankan yang diampuh oleh Bapak Bobi Rantopayu SSI ME. Materi ini penting dipelajari karena pasar uang memiliki peran besar dalam menjaga likuiditas, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran aktivitas ekonomi di Indonesia. Dalam presentasi ini terdapat dua bagian utama. Bagian pertama membahas review pasar uang yang meliputi pengertian, karakteristik, fungsi, serta pelaku pasar uang. Kemudian pada bagian kedua akan dibahas berbagai instrumen pasar uang seperti SBI, SRBI, SBPU, call money, repo, commercial paper, sertifikat deposito, dan SPN atau treasury bills, serta mekanisme transaksi dan risiko dalam pasar uang. Selanjutnya, review pasar uang. Pasar uang merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan karena menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Keberadaan pasar uang membantu menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi nasional. Kita masuk pada pengertian dan konsep dasar pasar uang. Pasar uang adalah pasar keuangan yang memperjualbelikan instrumen jangka pendek dengan tenor kurang dari 1 tahun. Berbeda dengan pasar modal yang fokus pada investasi jangka panjang. Pasar uang lebih digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi pemerintah, bank, dan korporasi. Karakteristik utama pasar uang yaitu memiliki likuiditas tinggi, risiko relatif rendah, serta transaksi yang dilakukan secara cepat melalui mekanisme over the counter atau langsung antar pelaku pasar. Karakteristik pasar uang dapat dilihat berdasarkan penerbit, jangka waktu, tingkat risiko, dan likuiditasnya. Instrumen pasar uang dapat diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, bank maupun korporasi dengan tenor mulai dari overnight hingga maksimal 1 tahun. Tingkat risiko setiap instrumen juga berbeda-beda, di mana instrumen pemerintah dan Bank Indonesia cenderung memiliki risiko sangat rendah, sedangkan korporasi seperti commercial paper memiliki risiko lebih tinggi. Selain itu, instrumen pasar uang umumnya mudah dicarikan sehingga memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Selanjutnya, fungsi pasar uang dalam perekonomian. Pasar uang memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian. Fungsi utamanya adalah menyediakan dana jangka pendek bagi pihak yang membutuhkan likuiditas. Selain itu, pasar uang juga menjadi indikator suku bunga jangka pendek, membantu menjaga stabilitas sistem keuangan, serta menjadi sarana operasi moneter Bank Indonesia dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan stabilitas nilai rupiah. Dengan adanya pasar uang, alokasi dana dalam perekonomian menjadi lebih efisien dan fleksibel. Pelaku utama dalam pasar uang terdiri dari Bank Indonesia, Bank Umum, pemerintah, korporasi, dan lembaga lain. Indonesia berperan sebagai regulator sekaligus pelaku pasar melalui operasi pasar terbuka. Bank Umum menjadi peserta terbesar dalam transaksi pasar uang antar bank, sedangkan pemerintah menerbitkan surat berharga jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan kas negara. Korporasi memanfaatkan pasar uang untuk memperoleh pembiayaan modal kerja jangka pendek, sementara lembaga keuangan lain berperan sebagai investor instrumen pasar uang. Selanjutnya, pada bagian ini akan dibahas berbagai yang digunakan dalam pasar uang. Setiap instrumen memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan penerbit, jangka waktu, tingkat risiko, dan tujuan penggunaannya. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk menjaga likuiditas, memperoleh dana jangka pendek, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Dapat dilihat pada peta instrumen pasar uang, terdapat 7 instrumen utama dalam pasar uang di Indonesia, yaitu SBI atau SRBI, SBPU, repo, call money, commercial paper, sertifikat deposito, dan SPN atau treasury bills. Masing-masing instrumen memiliki tingkat risiko dan jangka waktu yang berbeda. Instrumen yang diterbitkan pemerintah dan Bank Indonesia umumnya memiliki risiko sangat rendah, sedangkan instrumen yang diterbitkan korporasi cenderung memiliki risiko lebih tinggi, namun memberikan imbal hasil yang lebih besar. SBI dan SRBI merupakan instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia dengan tujuan mengendalikan likuiditas dan mendukung kebijakan moneter.
Instrumen ini memiliki risiko sangat rendah karena diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia. Sementara itu, SBPU atau surat berharga pasar uang diterbitkan oleh bank maupun korporasi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek. Dibandingkan SBI, SBPU memiliki risiko lebih tinggi karena tidak sepenuhnya dijamin oleh negara. Money merupakan pinjaman dana jangka sangat pendek antar bank yang biasanya berlangsung hanya 1 hari atau overnight. Instrumen ini digunakan untuk menjaga likuiditas harian perbankan dan mendukung kelancaran sistem pembayaran. Sedangkan repo atau repurchase agreement adalah transaksi penjualan surat berharga dengan perjanjian membeli kembali pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Repo banyak digunakan untuk memperoleh dana cepat dengan jaminan surat berharga. Selanjutnya, komersial paper adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan perusahaan tanpa jaminan sehingga tingkat risikonya lebih tinggi dan bergantung pada reputasi penerbit. Sertifikat deposito merupakan instrumen yang diterbitkan bank dengan bunga tetap dan membayar karena dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan SPN atau Treasury Bills diterbitkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek dan termasuk instrumen yang sangat aman karena dijamin negara. Selanjutnya, mekanisme transaksi pasar uang. Mekanisme transaksi pasar uang dimulai dari adanya kebutuhan likuiditas dari suatu pihak, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan instrumen yang sesuai berdasarkan tingkat risiko dan jangka waktu. Setelah itu dilakukan negosiasi mengenai jumlah dana, suku bunga, dan jangka waktu transaksi. Proses settlement dilakukan melalui sistem BIRTGS secara real time sehingga transaksi berlangsung cepat dan aman. Pada saat jatuh tempo, dana pokok beserta bunga atau imbal hasil akan dikembalikan sesuai perjanjian. Meskipun pasar uang memiliki risiko yang relatif rendah, tetapi terdapat beberapa risiko yang harus diperhatikan, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko operasional, dan risiko hukum. Pada studi kasus yang ditampilkan, perusahaan menggunakan komersial paper untuk memperoleh dana cepat dengan biaya lebih rendah dibanding kredit bank. Selain itu, bank menggunakan SRBI untuk menempatkan dana sementara agar tetap memperoleh keuntungan, sedangkan pemerintah menggunakan SPN untuk menjaga stabilitas kas negara. Kita masuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pasar uang merupakan pasar keuangan yang menyediakan instrumen jangka pendek dan berperan penting dalam menjaga likuiditas serta stabilitas sistem keuangan. Pasar uang memiliki karakteristik berupa risiko relatif rendah, likuiditas tinggi, dan proses transaksi yang cepat. Berbagai instrumen seperti SBI, repo, call money, commercial paper, sertifikat deposito, dan SPN memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, pasar uang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan efektivitas kebijakan moneter di Indonesia. Sekian presentasi singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.